Chapter ini dibuka dengan Zuo Fan yang sedang berada di tengah-tengah ritual berbahaya di dalam kamarnya. Ia tahu bahwa untuk meleburkan batu darah peri, ia harus terlebih dahulu menyiraminya dengan darah seorang praktisi, hingga spiritnya menyatu dengan batu tersebut. Dengan tekad baja, ia memulai proses yang menyakitkan itu. Saat darahnya mengalir, kesadarannya mulai kabur. Ingatan-ingatan tragis dari kehidupan masa lalunya sebagai Kaisar Iblis Zuo Yifan kembali menghantuinya. Ia teringat saat-saat terakhirnya ketika ia dikepung oleh 7 kaisar yang serakah. Mereka berteriak memerintahkannya untuk menyerah dan menyerahkan kitab 9 rahasia. Yang lebih menyakitkan adalah ingatan akan pengkhianatan murid kepercayaannya sendiri yang dengan tatapan dingin memohon agar tuannya tidak menyalahkannya saat ia menusuknya dari belakang. Didorong oleh amarah dan dendam, Zuo Fan berteriak dalam benaknya. Ia menyatakan bahwa mereka semua menginginkan kematiannya, tetapi ia belum mati. Dengan mengabaikan semua ajaran suci, ia menegaskan kembali identitasnya sebagai Kaisar Sihir, Sang Kaisar Iblis. Dengan tekad yang membara untuk merebut kembali semua yang telah hilang darinya, Zuo Fan menerima semua kerusakan pada tubuhnya dan mengerahkan sisa kekuatannya. Akhirnya, dengan sebuah ledakan energi iblis, ritual itu berhasil. Energi merah dan hitam yang pekat menyelimuti tubuhnya saat ia merasakan kekuatan baru terbentuk di dalam dirinya. Ia berseru bahwa ia telah berhasil menciptakan kehidupan dari Bloody Baby. Dengan senyum licik yang dingin, ia berpikir bahwa menanamkan Bloody Baby ternyata tidak terduga mudahnya. Dan dengan kekuatan ini, seni bela diri yang akan ia kembangkan selanjutnya telah ia putuskan. Setelah 10 hari mengurung diri, Zuo Fan akhirnya keluar dari kamarnya. Ia disambut oleh Lao Pang, yang ternyata telah setia berjaga di depan pintu selama itu. Zuo Fan bertanya apakah Lao Pang benar-benar berjaga di sana selama 10 hari penuh. Lao Pang dengan tulus menjawab bahwa ia melakukannya karena tidak ingin ada seorang pun yang mengganggu tuannya. Zuo Fan tertegun sejenak, lalu mengucapkan terima kasih atas kerja keras Lao Pang. Dalam hatinya, ia merefleksikan bahwa kepercayaan tanpa syarat seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami, bahkan di kehidupan sebelumnya sebagai Kaisar Iblis. Zuo Fan dan Lao Pang tiba di depan gerbang megah keluarga Cai. Mereka segera dihadang oleh para penjaga yang arogan yang berteriak menanyakan siapa mereka dan beraninya mereka masuk. Salah satu penjaga mengenali mereka sebagai orang dari keluarga Luo dan dengan sinis menyebut, mereka 2 penipu lagi. Ketika Pang Yu hendak marah, Zuo Fan menahannya dan dengan tenang memperkenalkan diri sebagai pelayan rumah tangga keluarga Luo. Mendengar ini, para penjaga tertawa dan salah satu dari mereka memberi selamat karena sepertinya Nona Luo telah memperkenalkannya dengan baik. Dalam benaknya, Zuo Fan mencibir pada ironi bagaimana seorang kaisar iblis sepertinya bisa menjadi pelayan keluarga kecil. Mendengar cerita itu, raut wajah Zuo Fan berubah menjadi dingin dan penuh amarah. Lao Pang menambahkan bahwa keluarga Cai bahkan tidak memberi mereka sedikit pun keramahan. Zuo Fan menyatakan bahwa sikap bawahan adalah cerminan dari sikap tuannya, dan keluarga Cai telah berani tidak memperlakukan Nona dan Tuan Muda Luo sebagai manusia. Ia memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya sendiri. Luo Yunhai yang masih kecil terlihat sangat marah dan sedih. Ia memaksa Zuo Fan untuk membawanya menemui kakaknya. Dengan penuh amarah, ia bersumpah bahwa keluarga Cai sangat berani karena telah berbuat macam-macam pada nonanya. Di dalam kamar, Luo Yunhai menangis sambil memeluk Lao Pang, Luo Yunxi, yang tampak terluka dan putus asa. Luo Yunhai menjelaskan kepada Zuo Fan bahwa kakaknya pergi menemui tunangannya di kediaman keluarga Cai untuk meminta bantuan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penghinaan. Pemimpin keluarga Cai memintanya untuk membatalkan kontrak pernikahan mereka. Sebuah kilas balik menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Luo Yunchang memohon kepada tunangannya, Cai Xiaoting, mengingatkannya bahwa mereka tumbuh bersama dan memintanya membantu keluarga Luo. Namun, Cai Xiaoting yang ditemani wanita lain bernama Sun Yufei dengan dingin menolaknya. Ia menyatakan bahwa masalah keluarga Luo tidak ada hubungannya dengannya. Sun Yufei dengan kasar menghina Luo Yunchang, menyebutnya jalang dan menyuruhnya menjauh dari Cai Xiaoting. Cai Xiaoting bahkan membenarkan ucapan itu. Ia mengatakan pada Sun Yufei bahwa hanya dialah satu-satunya wanita di hatinya. Dengan kejam, ia memutuskan hubungannya dengan Luo Yunchang
Tangisan putus asa Luo Yunchang yang memohon pertolongan dari siapapun dan ternyata langsung terjawab. Penghinaan yang ia terima dari pasangan pengkhianat itu menjadi bahan bakar yang menyalakan kembali api sang kaisar iblis. Kini, Juovan tidak lagi hanya bergerak untuk bertahan hidup. Ia bergerak untuk membalas dendam. Dengan kekuatan Bloody Baby yang baru lahir di dalam dirinya, langkahnya menuju kediaman keluarga Kai bukanlah lagi langkah seorang pelayan, melainkan langkah seorang algoho yang siap menagih hutang darah dan air mata. Keluarga Chai telah membuat kesalahan fatal dan badai pembalasan yang akan dibawa Juovan akan jauh lebih kejam dari yang pernah mereka bayangkan.